Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak cerdas selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling terpenting, kalian selalu happy ya. Anak-anak cerdas, dalam menyongsong tahun ajaran baru ini, kalian harus semangat dalam belajar, pantang menyerah, dan tidak mudah putus asa ya. Kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak cerdas semuanya yang belum subscribe, yuk kita subscribe terlebih dahulu. Anak-anak cerdas, ada satu buah pantun nih buat kalian sebelum memulai pembelajaran. Sungguh enak buah matwa, makan sebiji tanpa ragu. Telah lama tidak berjumpa, hati senang karena rindu. Wah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa ya terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya buat anak-anak cerdas semuanya. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu ya. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Perhatikan dan amatilah gambar berikut. Buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Berikut adalah contoh pertanyaan yang bisa kalian buat. Jelaskan apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan. Yang kedua, apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Dan jawaban-jawabannya tertera di dalam layar. Selanjutnya, ayo kita membaca tentang cerita Edo ya. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik. Berikut adalah laporan Edo. Berikut adalah laporan Edo tentang bagaimana jagung berkembang biak. Anak-anak cerdas semuanya, silahkan anak-anak bisa membaca laporan Edo sebagai berikut. Sekarang adik-adik menentukan ide pokok dari bacaan. Bagaimanakah caranya menentukan sebuah ide pokok dari bacaan? Yuk simak berikut ini. Ide pokok bisa meliputi inti masalah, masalah utama, tema atau topik bahasan, dan kesimpulan. Laporan Edo yang telah kalian baca, kalian bisa masukkan ke dalam sebuah peta pikiran yang terdiri dari 5 paragraf. Jika kalian sudah memasukkan ke dalam peta pikiran, mari kita cocokkan bersama-sama. Ide pokok paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Paragraf 2 dan selanjutnya silahkan kalian bisa simak bersama-sama.
Ayo mengamati. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan dengan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah gambar-gambar bagian bunga berikut ini. Adik-adik cerdas, kalian bisa menggambar bagian-bagian bunga ini di buku catatan kalian ya. Berikut adalah informasi yang dapat adik-adik dapatkan dari perkembangbiakan generatif. Silahkan adik-adik cerdas semuanya untuk mencatatnya ya agar tidak lupa. Tugas yang pertama, kerjakan dan berikan hasilnya pada gurumu ya. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut ini. Berdasarkan pengalaman belajarmu, apakah manfaat perkembangbiakan generatif? Bapak kasih kesempatan ya. Jika kalian sudah menjawabnya, bisa kalian samakan dengan jawaban yang ada di layar. Berikut adalah manfaat perkembangbiakan generatif. Tugas yang kedua, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pengalaman belajarmu. Coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Tulis jawabanmu dan serahkan pada gurumu. Mari kita lanjutkan tentang informasi bunga-bunga yang ada di negara ASEAN. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN tersebut. Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Untuk menambah informasi tentang negara-negara ASEAN, mari kita baca informasi tentang ASEAN berikut ini. Kalian bisa mencatat informasi-informasi tersebut di dalam buku catatan kalian ya. Selanjutnya adalah tugas yang ketiga, carilah kehidupan sosial budaya di negara ASEAN.
Buatlah ringkasan tersebut dalam bentuk peta pikiran atau tabel. Jika sudah selesai, berikan tugasmu kepada gurumu. Berikut adalah informasi tentang kondisi geografis di Asia Tenggara. Kalian bisa mencatatnya ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi